Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024-2025, PT Pelindo Regional 2 Palembang telah mempersiapkan diri, terutama menghadapi lonjakan angkutan penumpang, utamanya Palembang, Bangka maupun sebaliknya. Operasi pengamanan dalam masa-masa Nataru juga dibocorkan oleh Darmawi akan mulai diselenggarakan mulai Rabu mendatang, di mana pengamanan Nataru ini melibatkan stakeholder terkait diantaranya Polri dan TNI, KSOP, instansi kedinasan terkait. Terlepas dari hal itu, Direksi PT Pelindo Regional 2 Palembang juga mengajak awak media untuk berkeliling di kawasan kerja mereka, mulai dari outlet jasa angkutan penumpang hingga ke lokasi pembongkaran peti kemas. Selain itu, Darmawi menyampaikan PT Pelindo Regional 2 Palembang juga memiliki area kerja seluas 200 hektar berada di Sungai Lais, di mana diantaranya digunakan sebagai dermaga angkutan CPO sawit, dan yang terbaru adanya kontrak bersama dengan PT Indonesia Power guna pembangunan bahan baku pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Kekinian disampaikan pula pada angkutan peti kemas milik PT Pelindo Regional 2 Palembang. Saat ini lebih terfokus dengan bongkar muat getah karet. Disebut Darmawi, dari keseluruhan aktivitas bongkar muat peti kemas tersebut, 80% yang mengangkut getah karet. Oke, teman-teman media yang kami hormati, mungkin perlu kami sampaikan. Tadi sudah kami ulas bahwa Nataru ini sebenarnya rutin ya, hal yang rutin, tapi kami sudah melakukan persiapan beberapa kali. Biasa mungkin tanggal 18 ya Pak Mas Niko ya, kemarin Mas Niko selaku manajer OPEX sudah diundang oleh KSOP selaku regulator pelabuhan untuk mempersiapkan. Kami juga sudah dapat arahan baik dari pusat maupun dari regional 2 yang ada di Jakarta untuk melakukan kesiapan Nataru. Terminal penumpang sudah kami siapkan, mungkin Bapak Ibu rekan kami ini seperti apa. Kami sudah siap untuk melaksanakan Nataru ini. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala. Yang kami khawatirkan adalah cuaca aja sih. Ya, kami sudah melakukan koordinasi baik dengan pihak keamanan maupun pihak regulator pelabuhan untuk pelayanan kami di pelabuhan. Biasanya sih setelah dibentuk posko Nataru itu akan lebih terkoordinasi. Ada pihak keamanan dari polisi, Poltabas, ada dari Airut, ada dari Angkatan Laut, biasanya khususnya dari teman-teman KSOP akan standby. Mungkin itu aja. Kami berharapnya cuman kita berdoa mudah-mudahan cuaca baik, cuacanya bagus, hingga masyarakat yang akan melakukan perpergian di momen Nataru ini bisa datang dan pergi dan selamat. Pak, untuk kapalnya, armadanya berapa? Kapal ada satu yang kebetulan pada saat ini jadwalnya masih jadwal biasa, 3 kali per minggu. Tapi biasanya mendekati hari Nataru dia akan ada tiap hari. Biasanya seminggu sebelum Nataru atau sesudah setelah Nataru itu biasanya ada jadwal kapal. Sampai saat ini tapi kami belum mendapatkan jadwal kapal. Masih tetap seperti biasa dari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu Mas. Oke Pak, terkait ekspor impor tadi Pak, di tahun 2024 ini tadi Pak, komoditi yang apa Pak yang paling dominan tetap karet. Memang kemarin kami melakukan audiensi FGD dengan teman-teman Aprindo ya, yang asosiasi karet ini. Memang sebenarnya pos karet di Sumsel ini terjadi penurunan karena memang banyaknya beralih kebun karet ke kebun sawit. Masyarakat kan mungkin mempertimbangkan karet ini harganya kali ya, masyarakat pasti mana yang lebih menguntungkan. Tapi alhamdulillah untuk ekspor karet lewat Sumsel sekarang ini ada peningkatan yang dari perbatasan Jambi, karena mungkin nanti peluangnya sih kalau tol Jambi itu Palembang itu tembus, kami berharap barang-barang dari Jambi pasti insya Allah akan langsir ke sini lah ibaratnya. Nah kemarin sudah mulai ada peningkatan. Satu lagi Pak, terkait untuk pembangunan pelabuhan Pak, khususnya di Tanjung Carut, di mana Pak? Kami kebetulan kami Pelindo Tanjung Carut kami tetap mendukung program pemerintah pada saat ini kan, karena memang arahnya pemerintah yang akan bangun ya. Kami saat ini belum ada seperti apa, tapi kalau kami fokus Pelindo khususnya kami mendukung apapun program ini. Oke. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.